Dahulu kala, di sebuah dataran luas yang dikelilingi hutan tua, hiduplah masyarakat yang percaya pada satu hal. Rumah adalah jiwa kedua manusia. Jika rumah dibangun dengan niat baik, ia akan melindungi. Jika dibangun dengan keserakahan, ia akan menuntut balas. Di tengah dataran itu, suatu hari datang seorang pria kaya bernama Dharma. Ia bukan penduduk asli. Ia datang membawa kayu terbaik, batu terkuat, dan pekerja dari berbagai tempat. Ia berkata ingin membangun rumah terbesar yang pernah ada. Rumah yang akan membuat semua orang menoleh, katanya dengan bangga. Tetua kampung memperingatkan, "Bangunlah secukupnya, rumah terlalu besar bisa menjadi kosong." Namun Dharma hanya tersenyum tipis. Ia membangun pondasi yang sangat dalam, lebih dalam dari rumah manapun. Anehnya, saat tanah digali, para pekerja sering mendengar suara ketukan dari bawah tanah. Tok, tok, tok. Seperti ada yang membalas setiap pukulan cangkul. Beberapa pekerja ketakutan dan pergi. Namun Dharma mengganti mereka dengan yang baru. Baginya, suara itu hanya gema biasa. Pembangunan berlangsung berbulan-bulan. Rumah itu semakin tinggi. Tiangnya besar, jendelanya lebar. Pintunya 2 kali lebih tinggi dari manusia biasa. Namun semakin besar rumah itu, semakin aneh suasananya. Setiap malam, terdengar suara langkah di lantai yang belum diselesai dipasang. Kayu-kayu yang sudah disusun rapi sering berpindah sendiri. Dan setiap pagi, pondasi terlihat sedikit lebih retak, padahal tidak ada gempa. Seorang tukang tua akhirnya berkata pelan, "Tanah ini tidak mau menopangnya." Dharma marah. Tanah tidak punya kehendak. Ia memerintahkan pembangunan dilanjutkan. Suatu malam, saat rumah hampir selesai, Dharma memutuskan untuk menginap di dalamnya sendirian. Ia ingin menjadi orang pertama yang merasakan kebesarannya. Angin malam masuk lewat jendela besar yang belum dipasang kaca. Rumah itu terasa terlalu sunyi. Bukan sunyi biasa. Sunyi yang seolah menunggu sesuatu. Tengah malam, Dharma terbangun karena suara ketukan. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu. Dari bawah lantai. Ketukan itu pelan, tapi teratur. Seperti seseorang atau sesuatu mencoba keluar. Dharma berdiri dan berjalan ke tengah ruangan. Ketukan berhenti. Lalu terdengar suara lain. Suara kayu bergeser. Tiang-tiang rumah bergetar pelan. Dinding yang belum dicat seperti bernapas. Dharma mencoba meyakinkan dirinya. Ini hanya angin. Namun tiba-tiba, lantai di bawah kakinya terasa hangat. Retakan kecil muncul. Dari celah retakan itu keluar debu hitam. Dan suara, bisikan banyak orang. Rumah bukan untuk ditaklukkan. Dharma mundur ketakutan. Lampu minyaknya padam sendiri. Gelap menyelimuti. Dalam kegelapan, ia merasakan dinding-dinding bergerak lebih dekat, seperti menyempit. Ia berlari ke arah pintu utama. Namun pintu itu terasa lebih jauh dari tadi. Lorong memanjang, langkahnya menggema. Tapi gema itu tidak kembali, seperti ditelan. Ia menoleh. Di ujung lorong yang baru saja ia lewati, tidak ada apa-apa. Hanya dinding. Rumah itu berubah. Tangga muncul di tempat yang sebelumnya tidak ada. Jendela tertutup sendiri. Dan suara ketukan kembali terdengar. Kini lebih keras. Tok, tok, tok. Lantai di tengah rumah ambruk. Lubang besar terbuka. Dharma terjatuh. Ia berteriak. Namun suaranya terdengar seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. Lubang itu tidak berujung. Ia jatuh dalam gelap, dan suara ketukan berubah menjadi tawa rendah yang bergema. Keesokan paginya, para pekerja datang.
Rumah itu berdiri seperti biasa. Namun Dharma tidak ditemukan. Tidak ada tanda ia pernah menginap di sana. Pondasi terlihat utuh. Tidak ada lubang. Tetapi suasana rumah itu berubah. Setiap orang yang masuk merasa seperti diawasi. Dan yang paling aneh, rumah itu tidak pernah bisa diselesaikan. Setiap kali ada yang mencoba melanjutkan pembangunan, selalu ada bagian yang rusak kembali. Atap runtuh sebelum dipasang. Dinding retak tanpa sebab. Pintu tak pernah bisa dipasang lurus. Akhirnya, rumah itu ditinggalkan. Tahun demi tahun berlalu. Rumah besar itu berdiri setengah jadi, ditumbuhi lumut dan akar. Orang-orang menyebutnya rumah yang tidak pernah selesai dibangun. Konon pada malam-malam tertentu, terdengar suara ketukan dari dalam tanah di bawahnya. Dan jika seseorang berdiri terlalu lama di depan pintunya, ia akan mendengar namanya dipanggil dari dalam. Dengan suara yang terdengar seperti miliknya sendiri. Sejak itu, masyarakat percaya, rumah dibangun untuk dihuni, bukan untuk dipamerkan. Dan tanah yang terlalu dalam digali, kadang-kadang menyimpan sesuatu yang tidak ingin dibangunkan.